ada 9 pembahasan yang akan saya jelaskan, yaitu tokoh pengembangan, hakikat manusia, konsep dasar, asumsi pribadi sehat dan bermasalah, tujuan konseling, peran dan fungsi konselor, tahap-tahap konseling, teknik-teknik konseling, kelebihan dan kelemahan. Sebelum kita mengenal lebih lanjut teori ini, mari kita mengenal terlebih dahulu siapa tokoh yang memperkenalkan teori Gestalt ini. Baik, langsung saja simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video ini saya akan membahas salah satu teori pendekatan konseling Gestalt. Konseling Gestalt hadir untuk membantu individu berdamai dengan masa lalunya. Pendekatan Gestalt ini dicetuskan oleh seorang keturunan Yahudi yang bernama Friedrich Solomon Fresh, atau lebih sering disebut dengan Fresh. Fresh sendiri lahir di Berlin pada tahun 1893 di Ghetto Yahudi. Dia adalah putra ketiga dari pasangan Yahudi yang dibentuk oleh Nathan Fresh dan Amelia Runn. Fresh memiliki dua kakak perempuan, Else 3 tahun lebih tua darinya dan Grete hanya 1,5 tahun lebih tua darinya. Fritz Fresh adalah seorang neuropsikiater dan psikoanalisis asal Jerman. Ia dikenal sebagai pencipta terapi Gestalt bersama istrinya Laura Fresh dan sosiolog Paul Goldman. Dalam proses tumbuhnya, Fresh sering mendapatkan perlakuan kasar dari ibunya. Bisa dikatakan bahwa Fresh tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis. Ibu dan ayahnya sering kali bertengkar dan Fresh lah yang dijadikan kambing hitam. Pengalaman penolakan dan rasa tidak aman inilah yang kemudian mempengaruhi sikap dan pemikirannya di masa depan. Fritz Fresh adalah seorang humanis yang memiliki pandangan optimistik tentang sifat dasar manusia. Setiap manusia bertujuan untuk mengaktualisasikan diri dalam pandangan Gestalt. Individu memiliki kesanggupan untuk bertanggung jawab atas kehidupannya, dan manusia memiliki sifat dasar baik serta memiliki kemampuan untuk menangani kehidupannya dengan berhasil. Walaupun terkadang mereka pasti butuh bantuan orang lain. Saat sekarang, dalam sehubungannya dengan perjalanan hidup manusia, pendekatan Gestalt memandang bahwa tidak ada yang ada kecuali sekarang, yang berarti masa lalu telah pergi dan masa depan belum dijalani. Oleh karena itu, yang menuntaskan segala permasalahan yang dialami oleh manusia adalah masa sekarang, here and now. Nah, berkaitan dengan dimensi kesadaran, Fresh membaginya ke dalam 3 jenis kesadaran, yaitu yang pertama ada inner zone, dimensi kesadaran dalam. Nah, dimensi kesadaran dalam merupakan dimensi yang terdapat dalam diri konseli yang sulit diamati atau dilihat secara langsung oleh konselor, seperti misalnya visceral, ketegangan otot, detak jantung, pernapasan, dan keadaan tubuh yang santai. Dan yang kedua ada outer zone, dimensi kesadaran luar. Nah, dimensi kesadaran ini berhubungan dengan kontak dan interaksi konseli dengan dunia luarnya, seperti perilaku keseharian konseli, tindakan, cara berbicara, dan gaya interaksi konseli. Nah, fungsi untuk melakukan kontak dengan dunia luar seperti fungsi melihat, mendengar, mencium, berbicara, sentuhan, merasakan, dan pergerakan. Dan yang ketiga yaitu ada middle zone, yaitu dimensi kesadaran pertengahan. Dimensi kesadaran tengah merupakan dimensi yang dapat memberikan makna, arti, dan kesimpulan terhadap dimensi inner dan outer dari konseli. Kesadaran yang diperluas dalam dimensi ini dapat membuat konseli
mampu menyadari pola-pola perilakunya yang kaku, keyakinannya yang irasional, dan hambatan-hambatan untuk menuju dirinya yang sehat dan matang baik secara fisik. Asumsi pribadi yang sehat menurut Gestalt yaitu: 1. Individu yang dapat mempertahankan kesadaran tanpa dipecah oleh berbagai stimulus dari lingkungan yang dapat mengganggu perhatian individu. Orang tersebut dapat secara penuh dan jelas mengalami dan mengenali kebutuhannya dan alternatif potensi lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Dan yang kedua, ada individu yang dapat merasakan berbagai konflik pribadi dan frustasi, tapi dengan kesadaran dan konsentrasi yang tinggi tanpa ada pencampuran dengan fantasi. Dan yang ketiga, individu yang dapat membedakan konflik dengan masalah yang dapat diselesaikan dan tidak dapat diselesaikan. Yang keempat, individu yang dapat mengambil tanggung jawab atas hidupnya. Dan yang kelima, individu yang dapat berfokus pada satu kebutuhan the figur pada satu waktu sambil menghubungkannya dengan kebutuhan yang lain the ground, sehingga ketika kebutuhan itu terpenuhi disebut juga Gestalt yang sudah lengkap. Asumsi pribadi yang bermasalah menurut Gestalt. 1. Akibat stimulasi lingkungan, kesadaran dan perhatian individu tersebut terpecah. 2. Individu tidak dapat merasakan dan berbagai konflik pribadi atau frustasinya kepada orang lain dengan kesadaran dan konsentrasi yang tinggi. Selanjutnya yang ketiga, individu tidak dapat membedakan antara masalah yang dapat diselesaikan dan masalah yang tidak dapat diselesaikan. Yang keempat, individu tidak dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tidak dapat mandiri. Ia merasa hidupnya bergantungan pada ibunya. Dan yang kelima, individu tersebut tidak dapat fokus dengan hidupnya. Secara lebih spesifik, tujuan konseling Gestalt adalah sebagai berikut. 1. Membantu konseli agar dapat memperoleh kesadaran pribadi, memahami kenyataan atau realitas, serta mendapatkan insight secara penuh. Yang kedua, membantu konseli menuju pencapaian integritas kepribadiannya. Yang ketiga, mengentaskan konseli dari kondisinya yang tergantung pada pertimbangan orang lain ke mengatur diri sendiri to be true to himself. Yang keempat, meningkatkan kesadaran individual agar konseli dapat bertingkah laku menurut prinsip-prinsip Gestalt. Semua situasi bermasalah, unfinished business yang muncul dan selalu akan muncul dapat diatasi dengan baik. Dalam proses konseling Gestalt, konselor memiliki peran dan fungsi yang unik, yaitu: pertama, konselor memfokuskan pada perasaan kesadaran bahwa tubuh hambatan energi dan hambatan untuk mencapai kesadaran yang ada pada konseli. Yang kedua, konselor adalah artistic participant yang memiliki peranan dalam menciptakan hidup baru konseli. Yang ketiga, konselor berperan sebagai projection screen. Dan yang keempat, konselor harus dapat membaca dan menginterpretasi bentuk-bentuk bahasa yang dilontarkan konseli. Tahap pertama, the beginning phase, yaitu pada tahap ini konselor menggunakan metode fenomenologi untuk meningkatkan kesadaran konseli, menciptakan hubungan dialogis, mendorong keberfungsian konseli secara sehat, dan menstimulasi konseli untuk mengembangkan dukungan pribadi, personal support, dan lingkungannya. Dan selanjutnya, tahap kedua, clearing the ground. Pada tahap ini, konseling berlanjut pada strategi-strategi yang lebih spesifik. Konseling mengeksplorasi berbagai introyeksi, berbagai modifikasi kontak yang dilakukan, dan unfinished business. Peran konselor adalah secara berkelanjutan mendorong dan membangkitkan keberanian konseli, mengungkapkan ekspresi pengalaman dan emosi-emosinya dalam rangka katarsis
berbasis dan menawarkan konseling untuk melakukan berbagai eksperimentasi untuk meningkatkan kesadarannya, tanggung jawab pribadi, dan memahami unfinished business. Dan tahap selanjutnya yaitu tahap ketiga, the extension encounter. Nah, pada tahap ini ditandai dengan aktivitas yang dilakukan konseli dengan mengeksplorasi masalahnya secara mendalam dan membuat perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Tahap ini merupakan fase tersulit. Pada tahap ini, konseli menghadapi kecemasannya sendiri, ketidakpastian dan ketakutan yang selama ini terpendam dalam diri. Selain itu, konseling menghadapi perasaan terancam yang kuat disertai dengan perasaan kehilangan harapan untuk hidup yang lebih mapan. Nah, pada fase ini, konselor memberikan dukungan dan motivasi berusaha memberikan keyakinan ketika konselor cemas dan ragu-ragu menghadapi masalahnya. Dan tahap keempat, integration. Nah, pada tahap ini konselor sudah mulai mengatasi krisis-krisis yang dialami sebelumnya dan mulai mengintegrasikan keseluruhan diri SLAP. Nah, tahap kelima yaitu ending. Pada tahap ini konselor siap untuk memulai kehidupan secara mandiri tanpa supervisi konselor. Yang pertama yaitu eksperimen. Berarti mendorong konselor untuk mengalami dan mencoba cara-cara baru. Melalui teknik ini, konselor membelajarkan konselor untuk mengalami dan menghayati kembali masalah-masalah yang tak terselesaikan ke dalam situasi di sini dan sekarang. Yang kedua, bermain peran menjadi teknik yang esensial dalam konseling Gestalt. Salah satu bentuk bermain peran yang paling awal digunakan adalah psikodrama, yang pada perkembangannya hampir tidak digunakan lagi. Nah, bentuk bermain peran yang paling sering digunakan adalah kursi kosong, empty chair, untuk format konseling individual, dan berkeliling making alone untuk format konseling kelompok. Dan yang ketiga yaitu permainan top dog atau underdog, yakni menempatkan satu bagian diri untuk menceramahi, mendorong, dan mengancam bagian diri yang lain dalam rangka menuju perilaku baik. Top dog membuat penilaian dan mengatakan kepada underdog tentang bagaimana seharusnya ia berpikir, merasa, atau bertindak. Top dog dapat diibaratkan kata hati atau super ego dalam konsep psikoanalisa. Di sisi lain, underdog cenderung untuk menurut dan senang meminta maaf tetapi tidak sungguh-sungguh untuk berubah. Kelebihan dari teori Gestalt ini yaitu pertama, terapi Gestalt menangani masa lampau dengan membawa aspek-aspek masa lampau yang relevan ke saat sekarang. Dan yang kedua, terapi Gestalt memberikan perhatian terhadap pesan-pesan nonverbal dan pesan-pesan tubuh. Dan yang ketiga, terapi Gestalt menolak mengakui ketidakberdayaan sebagai alasan untuk tidak berubah. Dan yang keempat, terapi Gestalt meletakkan penekanan pada konseli untuk menemukan makna dan penafsiran-penafsiran sendiri. Dan yang kelima, terapi Gestalt menggairahkan hubungan dan mengungkapkan perasaan langsung, menghindari intelektualisasi abstrak tentang masalah konseli. Dan kelemahan dari terapi Gestalt ini, terapi Gestalt tidak berlandaskan pada suatu teori yang kukuh. Terapi Gestalt cenderung anti-intelektual dalam arti kurang memperhitungkan faktor-faktor kognitif, baik fungsi perasaan maupun fungsi pemikiran. Sangatlah penting dalam terapi. Pada terapi Gestalt hanya menyisakan sedikit peluang bagi para klien untuk mengkonseptualkan dan memikirkan tindakan mengalaminya.
Dan yang ketiga, terapi Gestalt menekankan tanggung jawab atas diri kita sendiri, tetapi mengabaikan tanggung jawab kita kepada orang lain. Dan yang keempat, terdapat bahaya yang nyata bahwa terapis menguasai teknik-teknik Gestalt akan menggunakannya secara mekanis sehingga terapis sebagai pribadi tetap tersembunyi. Dan yang keempat, para konseli sering bereaksi negatif terhadap sejumlah teknik Gestalt karena merasa dianggap tidak baik ya, atau sudah sepantasnya terapis berpijak pada kerangka yang layak agar tidak tampak hanya sebagai muslihat-muslihat. Kesimpulan dari teori pendekatan konseling Gestalt ini menawarkan kerangka kerja yang kaya dan holistik untuk memahami serta mengatasi masalah psikologis dengan menekankan pentingnya kesadaran diri, pengalaman saat ini, dan tanggung jawab pribadi. Gestalt membantu individu untuk lebih terlibat secara penuh dalam proses kehidupan mereka. Pendekatan ini tidak hanya melihat individu sebagai kesatuan yang utuh, tetapi juga memperhatikan interaksi dinamis mereka dengan lingkungan. Cukup sekian pembahasan dari saya tentang teori pendekatan konseling Gestalt. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.